Sebelum membahas bagaimana Sultan Fatah menaklukkan tanah Jawa, penting untuk diketahui tentang pribadi beliau. Dalam bagian ini akan dijelaskan nasab silsilah Sultan Fatah, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama kepada Sunan Ampel. Awal mula beliau menggelorkan dakwah di Demak Bintoro hingga berhasil menempati puncak kekuasaan politik Islam dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak Bintoro pada tahun 1482 Masehi. Historiografi Jawa menuturkan bahwa Raden Fatah atau Sultan Fatah adalah putra Prabu Brawijaya. Tentang siapa sebenarnya Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Sultan Fatah, ternyata hingga kini belum ada titik temu. Sebagian menyatakan bahwa Kertowijoyo, Raja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Namun sebagian lagi menyatakan ayahanda Sultan Fatah adalah Kertobumi, Raja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1474 sampai 1478 Masehi. Menurut Babat Tanah Jawa, silsilah Raja-Raja Jawa, bagian C, Brawijaya V menikahi Putri Campa. Dikisahkan suatu hari dia bermimpi menikah dengan seorang putri dari negeri Campa. Menurut Babat Tanah Jawa, silsilah Raja-Raja Jawa, bagian C, Brawijaya V menikahi Putri Campa. Dikisahkan suatu malam dia bermimpi menikah dengan seorang putri dari negeri Campa. Esok paginya dia memanggil Kipati, lalu disuruhnya dia pergi ke Campa dengan membawa surat untuk Raja Campa yang isinya berupa lamaran. Yang lain mengatakan dari Kertobumi yang berdarah Jawa dan putri berdarah Cina yang bernama Liang, lahirlah Sultan Fatah. Pendapat lain menyatakan bahwa putri Campa tersebut bernama Syeu Bance, putri Syekh Bantong. Dengan demikian Sultan Fatah berdarah bangsawan, berdarah Jawa dan Cina. Sultan Fatah dilahirkan pada tahun 1448 Masehi di Palembang dan wafat pada tahun 1518 Masehi di Demak Bintoro pada usia 70 tahun. Nama kecilnya Jinbun atau Jimbun yang berarti orang yang kuat. Oleh Arya Palembang atau Saputalang, beliau diberi nama Hasan. Ibunya memberi nama Yusuf. Sedangkan Brawijaya V memberinya nama Prabo untuk putranya yang ke-13 ini. Beliau oleh masyarakat Jawa lebih dikenal dengan nama Raden Fatah. Versi lain, Sultan Fatah termasuk putra mahkota Bri Kertobumi yang bergelar Brawijaya. Bri Kertobumi memiliki seorang permaisuri dari Campa bernama Ratu Dua Rawati yang beragama Islam. Dia diberi hadiah seorang putri cantik dari Cina atas persetujuan permaisurinya, Putri Kiai Bentong. Karena kecantikannya dan terlalu disayang oleh Bri Kertobumi, membuat Dua Rawati merasa iri, lalu dia memohon kepada suaminya agar dia dikembalikan ke Cina. Bri Kertobumi akhirnya menghadiahkannya kepada Arya Damar atau Adipati Palembang. Tembang Sekar dan Danggula menyebutkan dalam surat itu sang Raja Majapahit memberikan perintah yang ditujukan kepada Arya Damar. Surat itu dari Brawijaya Majapahit. Damar, hai Arya Damar, kamu aku beri istriku Putri Cina. Tapi jangan kamu campuri, tunggulah sampai titipanku lahir. Jika sudah lahir kandungannya, terserahlah olehmu, karena Putri Cina itu sudah sah menjadi istrimu. Itulah hadiahku untukmu. Rawatlah baik-baik, demikian perintahku
yang menulis melalui surat ini. Dengan demikian, Sultan Fatah adalah putra dari seorang ibu keturunan Cina dengan Bri Kertobumi yang diberikan kepada Haryo Damar atau Arya Damar atau Jakadila. Bri Kertobumi berpesan agar Arya Damar tidak mencampurinya sampai bayinya lahir. Setelah putri Cina melahirkan Sultan Fatah atau Raden Hasan, kemudian lahirlah Raden Timbal atau Raden Husain atau Raden Kusen yang dikenal juga dengan nama Raden Terung karena menjadi adipati di Terung. Dengan demikian, Raden Husain adalah anak kandung Arya Damar dengan ibu yang sama. Menurut sejarah Banten, penguasa Demak itu disebut-sebut memiliki kaitan dengan Palembang. Kidilah, raja taklukan dari Palembang, dinilai telah mengabaikan kewajibannya sehingga Raja Majapahit memerintahkan penguasa di Demak yang bernama Cucu untuk menghukumnya dengan membawa gong mesa lawung, dan dia berhasil. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, Cucu diberi gelar Arya Sumangsang. Raja bahkan memberinya hadiah seorang putri untuk dijadikan istri. Sejarah Banten juga mengkabarkan bahwa Aryadillah membangkang lagi. Sekali lagi Cucu Sumangsang dikirim untuk menghukumnya. Untuk kedua kalinya, Cucu berhasil mengalahkan Kidillah berbekal keris kala cangak. Sebagai hadiah atas kemenangannya yang kedua ini, Cucu diberi gelar Prabu Anom. Anaknya yang sementara itu lahir diberi nama Ki Mas Palembang. Prabu Anom di Demak yang beragama Islam itu mencoba menarik raja agar masuk Islam, tetapi raja yang sudah tua itu menolak.